Pemirsa, sejumlah maskapai penerbangan memutar otak untuk menutup biaya operasional yang harus dikeluarkan. Ada yang mencoba mendapatkan pemasukan tambahan dengan berbagai cara, mulai dari membuka simulasi pelatihan khusus pilot untuk wisatawan, menjadikan pesawat menjadi restoran. Namun ada juga yang terpaksa memberhentikan ribuan pekerjanya demi memangkas beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bapak Novi Rianto, dan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, dan pengamat penerbangan, Bapak Alvin Lee. Baik, terima kasih Pak Alvin, Pak Irfan, dan juga Pak Novi sudah bergabung di Hot Economy. Saya pertama ingin ke Pak Irfan dulu. Pak Irfan, kita turut prihatin dengan kondisi Garuda Indonesia yang baru saja memberhentikan atau memutus kontrak 700 karyawannya. Tapi kita ingin mendengarkan langsung seperti apa sebenarnya kondisi Garuda Indonesia saat ini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi Garuda ini bukanlah sebuah maskapai yang terisolasi dari kondisi industri penerbangan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Gitu. Jadi kita sebagai manajemen di semua airlines ini juga selalu harus memikirkan dua hal, ya kan. Yang pertama adalah mengembalikan pendapatan, mempercepat recovery di sisi pendapatan. Tapi tentu saja secara rasional kita harus melakukan pilihan-pilihan sulit dari sisi biaya gitu. Dan memang tak terhindarkan kemudian ini juga akan melibatkan teman-teman SDM gitu. Jadi ini bukanlah sebuah tindakan yang mudah dan menyenangkan buat kami, tapi ini tindakan yang harus kita lakukan untuk memastikan keberlangsungan perusahaan di tengah belum recover-nya industri ini. Jadi poinnya adalah seperti itu, dan kami berkomunikasi dan memastikan bahwa semua hak-hak teman-teman PKWT yang kita percepat kontraknya itu kita berikan, dan itu adalah hak mereka. Jadi mereka adalah bagian dari keluarga besar Garuda, dan ini bukan kembali lagi sebuah keputusan yang mudah, tapi demi memastikan bahwa perusahaan ini bisa berlangsung terus, kita melakukan tindakan seperti ini. Ya, Pak Irfan, sebelum diambil keputusan memutus kontrak dari 700 karyawan ini, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk bisa menyelamatkan Garuda ini, Pak? Ya, jadi seperti diketahui kan, buat kami Garuda penurunan pendapatan itu mencapai lebih dari 90%. Jadi pendapatan kita pernah mencapai satu titik di mana hanya tinggal satu digit dibandingkan masa-masa normal tahun 2019. Sementara itu dari segi ongkos produksi kita tidak bisa menurunkan secara drastis karena mayoritas adalah sewa pesawat dan ongkos operasional lain-lainnya. Nah, oleh tindakan apa yang dilakukan, tentu saja kita mencari cara semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan, dan alhamdulillah dengan dukungan dari Pak Novi khususnya, kita melakukan segala macam upaya untuk meningkatkan pendapatan, dan kami bisa menyampaikan bahwa libur panjang kemarin, apalagi dengan penghapusan PSC di 13 bandara, itu sangat menolong upaya kami memperoleh pendapatan bagi perusahaan. Sementara dari segi biaya, kita melihat segala macam hal, dan mungkin Anda juga mengetahui yang pertama yang kita lakukan adalah memotong dan menunda gaji direksi dan komisaris dan seluruh karyawan dengan proporsinya masing-masing. Teman-teman yang PKWT kita percepat kontraknya, waktu itu kita sempat minta mereka di rumah saja, dirumahkanlah klasifikasinya. Dan ini sudah berlangsung hampir 6 bulan. 6 bulan ini sebuah proses yang lama, tapi juga panjang buat kita karena kita mendiskusikan terus-menerus. Padahal pada waktu itu harapan kita kurang dari 6 bulan, kalau situasinya membaik, tentu saja teman-teman ini bisa bekerja kembali. Oke. Itu sih. Jadi banyak hal lain yang rentan waktu 6 bulan untuk mempertimbangkan sebelum memutus kontrak 700 karyawan ini, Pak Irfan. Ya, baik, saya mau minta tanggapan dari Pak Novi. Pak Novi, melihat kondisi penerbangan kita, khususnya juga Garuda Indonesia yang baru saja memberhentikan 700 karyawannya, ini seperti apa sebenarnya, Pak, kondisi penerbangan tanah air, Pak? Terima kasih ya. Jadi tadi benar sekali apa yang sudah disampaikan Pak Dirut Garuda, Pak Irfan. Jadi kita semua tahu tidak hanya di Indonesia ya, bahwa teman-teman airline ini kan suffer ya dengan kondisi COVID, di mana kita mengalami penurunan traffic, terutama penumpang yang menggunakan transportasi udara ini drop sekali ya kalau kita melihat
angka-angkanya dari mulai Maret, April, Mei itu bahkan hanya sekitar maksimal 10% yang jadi berarti. Kemudian alhamdulillah ya, artinya bahwa sejak Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober dengan adanya liburan-liburan ini tentu saja ada kenaikan, walaupun memang untuk kembali seperti traffic di tahun 2019 ini sangat belum bisa seperti semula ya. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif untuk bisa memberikan insentif-insentif yang dapat membantu semaksimal mungkin, dan kami terus terang kami sangat kompak sekali ya. Artinya kami bersama-sama dengan operator pesawat udara, operator bandara, dan operator navigasi, dengan asosiasi dan lain sebagainya, kita saling bersinergi sehingga akhirnya alhamdulillah kita bisa melakukan upaya maksimal berupa stimulus kepada penumpang. Yang artinya penumpang kita stimulus, kita berikan pembebasan untuk passenger service charges atau yang sering dikenal orang mengenalnya Airpotex di 13 bandar udara yang tujuan wisata. Ini tentu saja kami sangat berharap bahwa penumpang akan kembali lagi menggunakan transportasi udara untuk berwisata, untuk keperluan mereka, dan otomatis kalau ini bisa mendorong ke sana, ya kami sangat berharap teman-teman dari operator-operator ini akan bisa kembali seperti semula, walaupun tidak cepat, tapi secara perlahan namun pasti, dan program untuk stimulus ini juga dapat berjalan sampai dengan adanya perbaikan yang signifikan kepada kondisi traffic maupun kondisi operator-operator kita. Demikian Mas, terima kasih. Ya, Pak Novi, yang jadi masalah utama memang demand-nya memang sangat sedikit ketika masa pandemi COVID-19 ini. Memang ada beberapa stimulus yang tadi sudah disampaikan. Tapi bagaimana strategi dari pemerintah dan juga operator sendiri untuk bisa memancing minat masyarakat? Karena kan kita tahu bahwa untuk naik pesawat terbang saja ini persyaratannya cukup ribet lah begitu. Kalau misalnya di tengah pandemi seperti ini harus PCR dan yang lain begitu Pak. Ada nggak langkah yang mungkin lebih simpel begitu sehingga masyarakat tuh sangat berminat saat ini untuk naik pesawat begitu? Jadi bermacam-macam cara Pak ya yang sudah kita lakukan. Mulai kita membuat campaign supaya kepercayaan masyarakat kembali lagi menggunakan transportasi udara bersama dengan teman-teman asosiasi, bersama-sama dengan teman-teman airline. Ini semua sudah kita lakukan. Kita juga sudah membuat publikasi-publikasi agar masyarakat itu percaya bahwa transportasi udara itu adalah sarana yang aman untuk tidak mentransmisikan virus. Ini semua sudah kita lakukan Pak, sampai dengan kita memberikan stimulus, dan kita terus berpikir dan kita terus kompak dengan teman-teman operator, dan kami tentu saja memohon masukan juga dari masyarakat mana yang masih menjadikan halangan dan lain sebagainya. Tentu saja akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa kita hilangkan sepanjang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan. Kita tahu semua bahwa yang dulu hanya keselamatan dan keamanan serta servisnya, sekarang ada satu panglima yang lebih penting lagi, yaitu tentang protokol kesehatan. Demikian Mas. Oke, baik, saya minta tanggapan dari Pak Alvin Lee. Pak Alvin Lee, Anda melihat stimulus-stimulus yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada maskapai ini, apakah memang sudah ideal, sudah tepat begitu? Ya Mas, pertama saya menyoroti bahwa kondisi sulit ini bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya penerbangan. Semua bisnis terdampak COVID ini. Kemudian dari pemerintah juga ada batasan-batasan. Pemerintah itu tidak bisa secara mudah menggelontorkan dana kepada maskapai penerbangan. Itu ada aturannya. Nanti kalau salah-salah buntutnya di belakang itu panjang juga, baik kepada pemerintah maupun kepada maskapai yang menerima dana tersebut. Apa yang dilakukan pemerintah, saya yakin ini sudah melalui proses panjang di mana pemerintah dapat menanggung sebagian biaya, antara lain passenger service charge itu bukannya dihapuskan tapi ditanggung oleh pemerintah. Kemudian biaya kalibrasi, biaya ATC dan sebagainya. Nah, yang terdampak ini yang kelihatan kan hanya maskapai penerbangan.
Yang terdampak lainnya yang tidak kelihatan ini adalah operator bandara, penyedia pelayanan pengaturan lalu lintas udara, kemudian penyedia jasa catering, jasa ground handling dan sebagainya. Ini semua kena dan dampaknya ini beruntun. Saya melihat di Indonesia, maaf saya masih terkagum-kagum dua grup besar di Indonesia, Lion dan Garuda hari ini masih hidup, itu sudah suatu mukjizat. Negara-negara lain ini sudah gulung tikar. Saya tahu betapa beratnya Pak Irfan ini dan pesaingnya juga. Mereka ini bukan hanya menghadapi bisnis yang turun, tiap hari juga dikejar-kejar pembayaran oleh pemilik pesawat yang pesawatnya disewa untuk perawatan pesawat, untuk macam-macam. Jadi ini luar biasa. Saya sampaikan salut bahwa di Indonesia masih tetap bertahan, tentunya juga ada dukungan dari pemerintah. Dan yang lebih memberatkan lagi adalah kita ini belum tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung. Karena dari ICAO sendiri bahkan menyampaikan baru akan pulih kembali normal sekitar tahun 2023. Jangankan 2023, 2021 saja bisa bertahan hidup atau tidak. Karena ini bebannya sangat berat, apalagi industri transportasi udara ini bukan industri yang gesit. Hari ini saya rekrut orang bisa langsung kerja. Hari ini saya tanam modal pesawat ada, itu nggak bisa. Pesawat ini harus dipesan beberapa tahun sebelumnya. Rekrut pilot juga tidak bisa. Hari ini dipekerjakan, hari ini bisa terbang. Demikian juga ketika Garuda ini juga menghentikan kontrak, mempercepat kontraknya habis. Ini juga dengan pertimbangan, karena ketika nanti bisnis ini kembali pulih, Garuda juga akan kesulitan bagaimana bisa mendapatkan pilot, awak kabin, dan sebagainya, karena proses itu panjang. Nah, kita lihat saja sekarang pemerintah Arab Saudi mulai membuka lagi umroh. Nah, umroh ini kan harus dilayani dengan pesawat besar, Boeing 777 atau bahkan Airbus 330. Pesawatnya mungkin ada pilotnya cukup atau tidak, awak kabinnya cukup atau tidak. Kalau di sana visanya diberikan, tapi maskapai kita tidak siap melayani, ia disamber oleh maskapai negara lain yang melayani. Jadi memang ini serba sulit, dan untuk pemerintah saya juga bisa memahami lah kenapa lamban, karena yang minta tolong ini bukan cuma industri transportasi udara, semua industri juga minta tolong pemerintah ini. Iya. Oke, baik, Pak Irfan, terkait dengan stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah, apakah ini akan cukup sampai dengan pandemi ini akan berakhir, atau masih kurang stimulus, apalagi yang kira-kira masih dibutuhkan oleh maskapai begitu untuk tetap bertahan, tidak seperti negara-negara lain yang kabarnya kata Pak Alvin tadi sudah tutup begitu? Ini seperti Pak Alvin bilang, kalau teman-teman ini biasa dulu bekerja sama dengan pemerintah, terus selama pandemi ini bekerja sama dengan pemerintah, ini pemerintah yang gila-gilaan kerjanya. Gitu. Jadi Pak Novi ini mungkin kalau dibandingkan sama pegawai swasta biasa ini udah gila-gilaan. Vicon itu sehari bisa berapa belas gitu kan, dan tekanan-tekanannya juga gila-gilaan. Saya disupport sama Kementerian Perhubungan sih minta ampun gitu ya. Tapi maksud saya adalah bahwa memang ada stimulus ini kan ada karena ini menggunakan APBN 2020 kan ada batasannya. Tapi Pak Novi sempat memberi angin yang menyenangkan bahwa tahun depan akan diperjuangkan lagi gitu kan. Dan buat kami sebagai operator hari ini dukungan seperti itu sih klasifikasinya sih menakjubkan gitu kan. Dan tapi memang dukungan yang paling kita harapkan seperti Pak Mas Alvin bilang tadi adalah bahwa memang kita kepingin masyarakat tuh mulai percaya gitu kan. Saya tidak ingin memaksa orang yang tidak mau terbang gitu, tapi saya ingin meyakinkan mereka yang mau terbang bahwa it's very safe terbang sama Garuda gitu kan. Dan kita sudah lakukan apapun untuk bisa memastikan itu terjadi gitu kan. Dan ke depan memang kita tentu saja sedang banyak diskusi dengan pemerintah, dengan Pak Novi dan teman-teman, dengan Pak Menteri juga, stimulus apa. Tapi hari ini sudahlah. Maksud saya let's do what we can do gitu kan. Jangan
terus-terusan minta aja terus gitu kan. Ya, tapi untuk saat ini maskapai memang masih sangat tergantung dengan stimulus yang diberikan oleh pemerintah, Pak ya. Nah, ini kan saya sempat baca juga bahwa Garuda sendiri akan fokus juga ke bisnis kargo begitu, Pak. Nah, ini bagaimana peluangnya, Pak? Bisnis kargo untuk ekspor laut. Gini. Artinya kembali lagi bahwa semua orang punya keterbatasan. Kita jangan cuma nodong sana sini, nodong sana. Apa yang sudah diberikan pemerintah sih udah more than enough gitu kan. Yang penting adalah operator seperti kayak Garuda, dan ini yang kita lakukan terus adalah melakukan segala macam cara untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan tambahan revenue yang lain. Seperti juga kargo. Anda sudah tahu juga bahwa kita buka Manado, Jepang, dan kita buka Makassar, Singapura. Sebentar lagi akhir minggu ini kita akan announce ada penerbangan langsung dari satu kota di luar Jakarta ke satu tempat lain di luar negeri. Kenapa? Karena kargo ini dibutuhkan oleh banyak orang, apalagi di Indonesia Timur misalnya produksi ikan kita sangat banyak, dan ini adalah bagian dari kewajiban Garuda untuk memastikan bahwa pemulihan ekonomi dari sisi ekspor itu juga berlangsung gitu kan. Kita cukup senang lihat hasilnya mengenai kargo. Kita juga cukup senang melihat kemarin kerja banyak pihak untuk memastikan libur panjang ini bisa dinikmati banyak orang. Dan alhamdulillah sampai sore ini saya tidak mendengar ada peningkatan yang terkena positif. Artinya semua kita bekerja sama untuk itu, dan kita sangat siap untuk memastikan beberapa inisiatif-inisiatif baru kita dapat hasilkan ke depan. Tentu saja pemutusan atau percepatan kontrak teman-teman yang pegawai kontrak kemarin itu tentu saja memukul buat kami, tapi kami percaya bahwa ini mesti kita lakukan, gitu kan. Dan gitu. Ya, Pak Irfan, terkait dengan fokus di bisnis kargo ekspor laut ini, kira-kira apa yang dibutuhkan lagi sehingga pemerintah juga bisa mensupport untuk bisnis kargo ini, Pak? Ya, kami diskusi dengan Pemda, kami diskusi dengan Bea Cukai, kami diskusi dengan para eksportir, kami diskusi dengan asosiasi, kami diskusi dengan kelompok nelayan. Semuanya so excited, ya kan? Pandemi ini kesempatan buat kita mempererat kerjasama, kesempatan buat kita menunjukkan bahwa kita bisa lakukan sesuatu berbeda kok. Jadi dari Manado kita sudah ekspor hampir setiap minggu 20 tonan. Dan cukup menarik, Mas. Jadi kemarin kita ekspor dari Manado 1,5 ton bawang merah ke Jepang. Saya nggak ngerti orang Jepang bawang merah buat apa, tapi itu happen gitu kan. Dan ini ada 25 tonan setiap minggu dari Makassar ke Singapura. Kita berharap bahwa ini bisa kita tingkatkan terus kerjasama dengan teman-teman di Makassar maupun di Manado. Kita lagi diskusi juga dengan pemda-pemda lain di Indonesia Timur dan juga di tempat yang lain untuk memastikan bahwa Garuda will support apapun inisiatif pemulihan ekonomi. Oke, ada kemungkinan dikembangkan ke bisnis lain, Pak, selain kargo tadi? Ya, tentu saja ada banyak hal yang kita lakukan. Kadang-kadang orang lain lihat lucu-lucuan, tapi buat kami ini juga sangat penting, yaitu seperti Anda lihat di belakang, kita pasang livery masker. Kadang-kadang ini lucu, mungkin dilihat, tetapi ini kita mau menegaskan bahwa bangsa kita serius. Dan kita jual juga ini masker ini untuk ada perusahaan kalau mau bersedia pasang logo di sebelahnya sebagai bentuk support, gitu kan. Oke, baik. Pak Irfan terakhir, karena Pak Irfan hanya bergabung sampai jam 18, jadi kira-kira prospek tahun depan ini seperti apa, Pak, bisnis penerbangan kita di tanah air ini? Mengingat pandemi COVID ini belum jelas akan sampai kapan. Pandemi COVID ini domain of concern. Sudahlah, kita nggak usah ngomongin itu gitu kan. Mari kita fokus ke domain of influence. Apa yang bisa kita lakukan? Melihat apa yang terjadi di akhir minggu kemarin, saya kebetulan ke Terminal 3, Pak Alvin, Pak Novi gitu kan. Melihat teman-teman yang pulang dari berlibur dari kota-kota di luar Jakarta, saya pikir mereka happy gitu kan. Jadi kalau Garuda kemarin dengan beserta grup ya, Citylink, kita hampir 40.000 dalam sehari. Kalau 40.000 ini bicara ke banyak orang buat terbang itu safe, tahun depan will be much more easier buat kita semua gitu kan. Dan kita juga buka penerbangan ke rute-rute baru seperti kayak Bandung ke Bali, ini juga disambut dengan sangat baik. Kami juga menjadi sebuah perusahaan yang sekarang hari ini lebih terbuka terhadap banyak feedback.
Pak Alvin ini salah satu yang beberapa kali feedback ke saya untuk melakukan beberapa hal. Dan kita sangat terbuka untuk itu karena pandemi ini buat kami adalah sebuah upaya kita bersama-sama memastikan bahwa industri ini bisa berkembang dengan bisa recover dengan cepat. Dan tentu saja tim Pak Novi kami patut berterima kasih lah Pak Novi ya. Oke, Pak Irfan, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy. Mudah-mudahan tetap survive. Dan mungkin saran untuk pemerintah sering-sering ada libur panjang gitu Pak ya, sehingga penumpangnya banyak gitu. Baik, jangan juga. Baik Pak Irfan, Pak Novi dan juga Pak Alvin, kita akan lanjutkan dialog kita ke segmen berikutnya. Kita break dulu, pemirsa, kami akan segera kembali.